Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang mana merupakan rukun iman yang kelima. Dari pembahasan kemarin, dapat kita simpulkan bahwasannya iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran, ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Selanjutnya, para ulama telah mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Setelah kejadian kiamat kubro yang dahsyat, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, dan yaumul mizan atau yaumul hisab. Ketika yaumul mizan atau yaumul hisab, setiap perbuatan baik dan buruk manusia akan menerima balasan dari Allah seadil-adilnya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar yang merupakan rukun iman yang keenam. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian qada dan qadar, pembagian takdir yang mana ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kemudian yang terakhir adalah dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, mari kita bahas lagi. Apa sih iman itu? Iman yaitu meyakini dengan hati, tidak hanya dengan lisan, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu itu akan mempermudah manusia, sedangkan dengan iman, manusia akan menjadi lebih terarah. Jadi, agar hidup kita mudah dan terarah, maka kita harus mempunyai keduanya, ilmu dan juga iman. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali ialah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Seperti dalam sebuah hadis, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, Innallaha azza wa jalla qad wakkala birrahimi malakan, fayaqulu, ay rabbi nutfatun, ay rabbi alaqatun, ay rabbi mudghatun, fa idza aradallahu ay yaqdiya khalqan. Qala al-malaku ay rabbi dzakarun aw unsa, saqiyun aw sa'idun, fama rizqu famal ajalu, fayuktaba kadzalika fi batni ummihi. Yang artinya adalah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, "Wahai Tuhan, ia masih berupa mani." Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berubah segumpal darah." Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, "Wahai Tuhan, ia sudah berubah segumpal daging." Apabila Allah telah membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, "Wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya." Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Hadis itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, dalam hadis di atas telah dijelaskan bahwasanya jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Setelah itu, ketika seseorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah seperti peristiwa yang ia alami tersebut. Itulah yang dinamakan qadar, bahwasanya perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Seperti contohnya, seseorang bernama Andi saat ini belajar di pondok pesantren Salafiyah. Sebelum Andi lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali,
Allah telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Andi kelak akan belajar di pondok pesantren Salafiyah. Nah, ketetapan Allah sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qada. Kemudian, kenyataan yang terjadi saat ini bahwasanya Andi belajar di pondok pesantren Salafiyah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwasanya antara qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, dan kemauan Allah, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah. Qada dan qadar ini biasanya disebut dengan takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allak. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi, takdir mubrom tidak dapat dirubah dan murni dari Allah, tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allak. Takdir mu'allak yaitu ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Nah, kalau takdir mu'allak ini manusia diberi peran untuk berusaha. Seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contohnya seperti kepandaian. Apabila orang itu ingin pandai, maka ia harus berusaha meraihnya. Bagaimana? Dengan belajar tepat waktu, memperhatikan guru, dan lain sebagainya. Begitu juga jika ia ingin makmur atau ingin kaya, maka ia harus giat dalam bekerja, tidak pantang menyerah, rajin menabung, hemat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah dahsyatnya manfaat beriman kepada qada dan qadar. Jika kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan memperoleh banyak manfaat, di antaranya menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis, kemudian yang terakhir adalah menjauhkan diri dari sifat sombong. Kok bisa menjauhkan diri dari sifat sombong? Karena seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan menganggap bahwasanya semua itu adalah karunia Allah dan itu merupakan ketetapan serta kehendak Allah. Maka ia tidak akan merasa sombong, dia akan merasa rendah hati kepada siapapun. Sekian pembahasan materi beriman kepada qada dan qadar. Jangan lupa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.